Sehat itu penting. Yuk cari tahu aneka tema seputar kesehatan bersama para narasumber kompeten dalam Health Talk. Health Talk dipersembahkan oleh Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Widya Pradipta bisa menemani Star Lovers dalam Health Talk bersama Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta ya Star Lovers ya. Dan kebetulan pas banget nih dengan tema kita siang hari ini, karena hari ini sudah mulai libur sekolah gitu ya. Artinya memang persiapan mudiknya akan lebih cepat atau lebih awal begitu ya Star Lovers ya. Nah, kita akan bahas ini terkait dengan tema kita siang hari ini, yaitu tips mudik dan lebaran sehat untuk keluarga bersama dengan Dr. Anastasia Ratnaningsih, spesial anak gitu ya, dokter spesial anak yaitu Dr. Ratna. Selamat siang Dr. Ratna. Selamat siang. Kabar baik ya dokter ya? Selamat siang Star Lover. Yes, sehat ya dok? Harus sehat ya dok. Mohon maaf izin dokter agak mendekat lagi nih mikrofonnya dok. Nah, oke, segini ya Mbak. Segini aman ya dok ya, supaya lebih jelas gitu ya. Dokter, ini kan momennya pas banget ya. Sekarang sudah mulai libur nih anak-anak sekolah ya, dominan sudah pada libur sekolah. Kemudian juga ini memang salah satu bentuk kebijakan untuk mengantisipasi macet ya dok ya. Jadi memang pemerintah sendiri sudah mengantisipasi supaya tidak terjadi lonjakan penumpukan ketika mudik lebaran nih dokter. Ya kan, jadi pastinya juga momen mudik lebaran ini jadi momen istimewa karena akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga besar. Betul. Dan momen-momen kebersamaan keluarga ini nih dokter, yang biasanya memang akhirnya semuanya numpuk di situ. Entah itu makanan-makanan enak. Jadi semua kadang suka nggak terkontrol gitu ya dok ya, karena saking happy-nya. Nah, ini juga pas dengan tema kita siang hari ini, tips mudik dan lebaran sehat begitu ya dokter Ratna ya. Ya. Oke, ini menjadi momen yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya, karena memang ini tradisi besar yang ada di Indonesia gitu ya dok ya. Jadi nantinya nih kalau Star Lovers akan mudik juga sebentar lagi, ini sudah prepare nih, sudah siap. Seperti apa sih dok harusnya persiapan yang dilakukan ketika nanti perjalanan mudik nih dokter? Ya, jadi kalau momen mudik itu kan momen yang ditunggu-tunggu. Betul. Ya kan, momen yang istimewa. Ya kan. Nah, di dalam momen yang istimewa itu kita juga harus prepare. Apalagi ini liburnya dimajukan ya. Yes, mulai hari ini udah libur dong. Ya, liburnya dimajukan sehingga jumlah liburnya banyak. Ya. Betul. Jadi kita akan kalau bisa momen-momen lebaran kalau kita itu mudik itu dijadikan suatu momen yang sangat istimewa karena kita berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi kita hubungan dengan keluarga itu enak karena bersama-sama. Kemudian yang kedua, jadikan momen perjalanan mudik itu sebuah seperti kita tamasya, ya. Jadi kita tidak terburu-buru, kemudian kita tidak istilahnya di situ kemudian kita ada yang sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi itu seperti tamasya. Yang ketiga, kalau kita bersilaturahmi ya pada saat lebaran tiba, itu kan kita berkumpul dengan keluarga besar. Nah, itu berkumpul dengan banyak orang. Nah, itu juga hati-hati. Di situ kan banyak kita seneng, makan enak, tapi juga kalau ada yang sakit-sakit bisa cepat menular. Nah, itu dia. Ada potensi ya tertular lebih cepat ya dok. Betul. Nah, itu maka untuk itu kita perlu persiapan yang istilahnya persiapan yang matang, yaitu satu yang disiapkan tentu manusianya. Itu kita inilah yang harus disiapkan. Ibu bapaknya, anak-anaknya harus sehat, ya. Kemudian di dalam setelah manusianya, kemudian akomodasinya, kemudian lingkungannya. Nah, ini kalau manusianya kan harus bagaimana, Mbak? Harus sehat kan? Harus sehat. Kemudian kalau harus sehat, ini kan musim batuk pilek ya? Musim batuk pilek, musim influenza, musim flu Singapura, musim gondongan.
Nah kan, nah jadi kita sebelum mudik-mudik ini baiknya kita lengkapi imunisasi ya, yang biasanya kita imunisasinya influenza itu yang paling nanti kan ada crowded di mana-mana itu kita lengkapi imunisasi influenza, atau yang belum lengkap lah, yang belum lengkap atau imunisasi flu Singapura, itu juga ada imunisasi gondongan, itu juga sekarang kan lagi marak nih gondong sama cacar, dan flu Singapura dan flu beneran, batuk pilek yang lama karena nggak mau pakai masker, ya kan? Itu kemudian kita juga harus mempersiapkan diri kita sehat, jadi makan minum juga terjaga. Itu kemudian untuk yang akomodasinya kita kan mestinya tahu kita mau mudik berapa lama, berapa jauh. Nah itu terserah keluarga, ini mau pakai apa. Kalau punya baby, kalau pakai kendaraan roda 2 ya jangan, kasihan babynya. Tapi kalau terpaksa ya kita tetap harus melindungi babynya. Kemudian kalau capek juga harus cepat-cepat istirahat dan jangan berjalan di malam hari, begitu. Kemudian kalau untuk lingkungannya kita harusnya kita tetap dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga lingkungan agar tetap berada dalam lingkungan yang sehat, dan kita juga tetap harus melakukan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan jangan lupa. Nanti setelah sampai kita mencret karena perjalanan. Nah itu biasanya gitu. Oke, ya. Jadi memang yang utama adalah manusianya dulu gitu ya. Siapa nih pelaku yang mudik gitu kan. Semua anggota keluarga ini dipersiapkan fisiknya juga harus sehat begitu ya dokter ya. Termasuk juga imunisasi tadi dok. Misalnya nih dok, ada anggota keluarga apalagi nih yang punya anak ya, baby atau balita nih yang belum lengkap imunisasinya, ini bisa disusulkan begitu ya dok ya. Maksudnya imunisasi dulu sebelum akhirnya melakukan perjalanan mudik. Perjalanan mudiknya harus ya, kalau bisa tuh yang penyakit gampang menular itu sudah dilengkapi. Itu kalau misalnya dok ada yang belum lengkap, misalnya imunisasi flu Singapura gitu ya dok ya, kayaknya itu sudah wajib atau belum sih imunisasinya itu? Kalau di pemerintah belum ya dok ya? Ini jadi bisa ditambahan ya? Atau gimana itu, tuh? Imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Kalau imunisasi dasar itu yang sampai 9 bulan itu. Kalau yang imunisasi lanjutan ya selanjutnya. Jadi itu masuk dalam imunisasi yang masih 6 bulan sampai 3 tahun itu Mbak. Oke, 6 bulan sampai 3 tahun. Misalnya ada yang belum nih dok, kemarin belum lanjutan nih, belum sempat nih imunisasi flu Singapura ya dok ya, karena ini juga cepat menular ya dokter ya? Sangat menular itu. Jadi flu Singapura itu tidak berbahaya, tapi menjengkelkan karena anaknya menjadi rewel. Oh iya. Panas, rewel karena tidak mau makan, tidak mau minum, bisa dehidrasi juga. Oke, jadi memang pastikan dulu imunisasi dasar lanjutannya gitu ya. Imunisasi dasar sudah lengkap, lanjutannya juga lengkap gitu ya dok ya. Oke, kalau misalnya udah lebih dari 3 tahun, apakah juga perlu imunisasi lanjutan itu dok? Kalau imunisasi lanjutan yang lebih dari 3 tahun itu kita biasanya dengan influenza. Influenza kan tiap tahun. Itu. Jadi itu penting sebelum mudik lengkapi influensanya. Karena nanti kan kita bertemu dengan banyak orang. Itu. Jadi ini yang paling rentan memang anak-anak ya. Maksimal tuh untuk imunisasi influenza untuk umur berapa tahun dok? Misalnya anak saya udah SD nih, apa masih perlu gitu kan gitu? Jadi Kak, ini imunisasi influenza setua saya juga masih imunisasi influenza ini. Oke, jadi ini ada informasi baru ya untuk Star Lovers gitu ya. Jadi influenza ini, imunisasi ini bisa 1 tahun sekali. Dilakukan 1 tahun sekali, bahkan sampai umur sampai dewasa. Gitu ya dokter. Terutama untuk anak-anak yang mempunyai basic alergi, mempunyai penyakit alergi seperti asma. Itu kan mengurangi seringnya kambuh karena flu. Gitu. Oke, jadi yang punya basic alergi ini memang disarankan untuk imunisasi influenza gitu ya. Ini kalau misalnya tanya dok,
Kira-kira harganya berapa nih, mulai berapa nih gitu, supaya bisa persiapan dok dari Oh, sekarang. ya. Iya, kira-kira rentang berapa nih harganya dok? Iya, itu kalau lebih baiknya itu datang langsung aja ke Nah, Rumah Sakit Pantirape oke. ya. Ada klinik MCU ya, Siap. ada klinik MCU, ada klinik vaksinasi orang dewasa, Mhm. kemudian ada klinik vaksinasi anak. Itu kami juga membuka pada saat libur, itu klinik kami juga tetap buka. Oke. Jadi mau yang sakit jangan ini ya, jangan ditahan-tahan. Besok aja kalau sudah pulang kembali ke rumahnya baru periksa. Nah, ini klinik kami juga buka. Itu. Jadi tetap ada yang jaga. Oke. Ada klinik umum jaga 24 jam, UGD jaga 24 jam. Kemudian klinik anak tetap ada yang jaga, klinik obstin tetap ada yang jaga. Kemudian bangsal melahirkan juga tetap jaga 24 jam itu. Kemudian klinik penyakit dalam ada yang jaga itu. Oke, jadi ini kan banyak nanti ya para pemudik yang datang ke Yogyakarta. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nih selama liburan merasa nggak enak badan, jadi langsung aja datang gitu ya, dokter ya. Kami gitu. siap melayani Siap. pemudik setiap hari. Jadi tidak libur ya Salovers ya, libur. tidak libur. Jadi memang ini komitmen dari Pantirapi Yogyakarta juga gitu ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam, bahkan gitu besok ketika lebaran juga nggak akan libur gitu nih Salovers. Oke Dokter Ratna, kita akan jeda dulu gitu ya. Silahkan juga Salovers yang ingin bergabung dalam High Talk kita siang hari ini, yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh banget, silahkan sampaikan di 0818621013 atau di akun Instagram kami @starjogja_fm. Kita akan balik setelah lagu berikut ini. Star Lovers, kembali lagi bersama kami. Ada saya Widya dan juga ada Dokter Ratna di sini. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta yang siap untuk memberikan informasi terkait dengan tips mudik dan juga lebaran sehat untuk keluarga. Anda yang juga mungkin punya pertanyaan banyak gitu ya, apalagi ini lagi prepare, lagi bersiap untuk mudik nanti dan melakukan perjalanan mudik yang cukup jauh dan cukup lama. Nah, silahkan aja sampaikan pertanyaan di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogja_fm ya. Tapi kita berlanjut dulu ya Dokter Ratna. Kalau tadi sudah ada tentang apa sih ketika momen mudik itu. Nah, sekarang persiapannya dok gitu kan. Karena biasanya ini yang suka kelupaan dokter bahwa sebenarnya kalau kita tuh mudik kan harus prepare obat-obatannya juga ya dokter ya. Apalagi kalau memang kita punya riwayat sakit nih. Betul, jadi nggak boleh ketinggalan ya obat-obatan itu. Tapi secara umum dokter, sebenarnya obat-obatan apa sih yang selalu ready, selalu siap kita bawa ketika dalam perjalanan mudik? Ya, itu kalau obat-obatan itu di samping P3K jatuh dan lain sebagainya, itu kita harus tetap membawa obat-obatan pribadi. Jadi kan setiap manusia berbeda-beda kebutuhannya. Nah, tapi yang untuk yang umum itu biasanya kan mabok tuh. Iya. Ya, obat mual, muntah itu dibawa. Itu. Kemudian yang kedua itu obat-obatan nyeri kepala. Ya, kan pusing juga tuh di jalan, nyeri kepala. Tapi kan mungkin ada orang-orang yang nyeri kepala harus menggunakan obat yang ini alergi itu. Jadi tetap harus obat-obatan pribadi. Bagi yang alergian itu yang kikrik-kikrik itu kan mesti punya obat-obatan pribadi. Kemudian ada obat-obatan yang kita mesti prepare bahwa perjalanan, seandainya kita perjalanan jauh, itu yang harus kita prepare adalah mungkin ya itu kebersihan ya. Jadi kalau kita perjalanan jauh, kita kan mesti berhenti makan dulu. Betul. Kan minum, jajan-jajan dulu gitu. Nah, kita harus melihat lingkungan-lingkungan itu, jangan sampai kita kena diare di kemudian hari, setelah sehari 2 hari gitu. Kita juga harus membawa obat-obat diare gitu. Kita juga harus membawa obat-obat di samping diare, obat-obat flu, obat batuk pilek itu dibawa, terutama yang anak-anak.
karena tidak sembarangan obat-obat anak-anak itu bisa kita beli di apotek. Jadi kalau sudah pada anak-anak itu kan sering, kalau saya sering ditanya, dok aku mau mudik, minta obat, sangu obat. Nah itu silahkan hubungi dokternya untuk meminta obat-obatan yang sering diberikan, karena kan mestinya sudah hafal dengan itu kebutuhan anak-anaknya masing-masing tersebut. Sehingga jangan lupa itu cek dulu sebelum pergi, cek dulu anaknya. Ini anakku kira-kira perlu dibawain obat apa. Nah itu jangan lupa ya. Jadi memang ada riwayat tertentu ya itu yang harus dibawa gitu ya dokter ya obatnya ya. Gitu. Jangan Kemudian lupa. Kan kalau perjalanan jauh itu apa? Anak itu sering rewel. Belum Bosen sampai belum sampai sudah nangis itu. Terus gimana mau sampai nih kalau berhenti terus. Nah itu anak-anak harus dibawakan mainan mainan kesukaannya, tapi jangan semua seisi rumah dibawa semua. Jadi mainan-mainan yang sering dan paling disayang oleh anak-anak itu jangan lupa dibawakan. Kemudian kalau anak-anak itu dalam kondisi rewel, ya tetap kita harus turun dulu, berhenti main-main. Jadi itu makanya jadikan perjalanan itu menjadi sebuah tamasya keluarga, karena semuanya senang. Jadi kita nanti berhenti di mana? Tuh, nanti kita main-main di situ, Dek. Gitu. Oke, jadi memang menciptakan suasana yang menyenangkan, apalagi membawa anak-anak ya, dokter ya. Tahu sendiri anak-anak tuh paling berapa jam aja udah bosen banget. Bosen, nanti udah kalau anaknya tantrum, nangis, rewel, bapak ibunya berantem. Iya. Nah. Ini malah jadi percecokan yang kedua ya dokter ya gitu. Jadi memang harus menciptakan suasana yang menyenangkan, yang fun. Makanya itu jangan lupa juga selain obat-obatan adalah membawa camilan, makanan-makanan juga ya dokter ya. Tapi kan nggak semua camilan sehat dok. Iya betul, makanya Gimana harus nih, Dok? dibawa itu camilan yang sehari-harinya kan sudah berperilaku hidup sehat. Iya, Nah, oke. camilannya juga tentunya yang sehat. Bapak ibunya juga makan makanan yang sehat. Jangan lupa juga air putihnya dibawa, minumnya dibawa supaya tidak sebentar-bentar berhenti minta minum, sebentar-bentar, tapi jangan terlalu banyak minum juga, nanti sebentar-bentar pipis. Oke. Oh, ya. Emang harus sedetil itu ya kalau mempersiapkan perjalanan mudik ini. Selain yang menyenangkan, juga makanannya juga makanan yang sehat. Kemudian diatur juga minumnya ya dokter ya. Karena biar nggak berhenti terus cari toilet terus gitu ya dokter ya. Selain itu apalagi dok yang harus dilakukan atau dipersiapkan nih selama mudik? Kalau kita mudik itu jangan lupa juga kendaraan kita. Kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi, barang kita yang bisa bawa lebih banyak tentunya, tapi juga harus dicek semua dari depan sampai belakang, dari ban sampai di atas, dari AC ya. Iya. Gitu. Jadi kendaraan kita juga harus sehat untuk perjalanan kita yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Gitu. Oke. Bensinnya juga. Iya dong. Oh ya. Nanti nggak Dompetnya jalan dong. juga. Oh iya ini penting banget jangan nih. ketinggalan. Apalagi kan udah turun nih THR-nya begitu ya. Jadi iya, udah ready tuh. Udah harus diplot-plot ya pos-posnya ya gitu ya. Selain untuk makanan, akomodasinya penting gitu kan. Jadi memang sudah harus ready semuanya, siap semuanya gitu ya dokter ya. Gitu. Ya, ready. Selain itu juga istirahat nih dok. Nah apalagi kalau melakukan perjalanan yang jauh. Nah ini bagaimana supaya bisa mengatur istirahatnya itu tetap dapat. Jadi kualitas tidurnya juga tetap bagus gitu loh dok. Gimana tuh? Jadi gini, kalau misalnya kita itu perjalanan jauh dan kita suami istri bisa setir, itu seharusnya bergantian. Oke. Sehingga kalau kita capek, kita tetap harus istirahat, jangan memaksakan diri, harus tidur. Biasanya kalau malam hari kan kita ngantuk tuh, ya ngantuk tidur aja, lanjutin untuk besok gitu. Dalam keluarga kalau putranya udah besar-besar bisa gantian nyopir lebih enak, lebih cepat sampai. Tapi kalau yang gantian nyopir cuman suami istri ya tetap itu harus dipikirkan. Atau kalau yang istri nggak bisa nyupir ya suami tetap 4 jam istirahat gitu. Jadi kan ketahanan kita untuk konsentrasi 4 jam itu sudah lelah. Ya betul.
Apalagi kalau menyetir gitu ya, dan malam hari ini biasanya ini sangat rawan ya dok ya, Iya. untuk ngantuk gitu ya, apalagi di jalan yang tahu sendiri jalannya Harus kalau konsentrasi. harus konsentrasi, dan itu misalnya jalanannya padat juga nih dok. Nah ini nih yang harus benar-benar dijaga adalah konsentrasi yang tinggi dan juga kesabaran ya dok. Kesabaran. Ya. Jangan buru-buru dan jangan emosi. Oke, jangan buru-buru, jangan emosi ya. Kalau emang macet kayak gitu bagaimana sih dok? Mungkin supaya juga kita menjaga atau menjaga suasana hati juga kan dari orang tua dulu nih, dari yang dewasa dulu, sehingga nantinya ke anak-anak juga nggak marah-marah gitu dok. Ya, Gitu. itu kebiasaan keluarga kali ya. Iya iya. Jadi kalau kita sebelum berangkat kemanapun kita kan selalu berdoa. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau nanti dalam situasi apapun kita tetap berdoa, kemudian kita tetap bergembira bersama di situ, menikmati. Mungkin kalau walaupun macet ya, tapi kalau kita nyaman di dalam mobil itu atau di dalam kendaraan itu, maka situasinya menjadi menyenangkan. Apalagi kalau di dalam mobil itu kita bercengkerama dengan keluarga. Nah itu lebih nggak kerasa gitu. Atau kita melakukan aktivitas yang lain, misalnya motongi kuku. Nah pada saat macet kan bisa tuh. Oh iya iya. Iya. Iya ya dok, nggak kepikiran dok saya. Ya, motongi kuku anaknya sini, potongi semua. Pas macet-macetnya ya, pas nggak jalan-jalan ya dok ya. Gitu. Kalau macet Oke. gimana mau jalan, kalau bergerak nggak bisa bergerak sekali kan, terus ya seperti itu. Oke. Kemudian nih dokter, ketika semua obat-obatan P3K sudah ready, tapi ini cuma jaga-jaga aja dok supaya semuanya juga aman gitu ya. Misalnya nih dalam perjalanan tiba-tiba sakit, tiba-tiba demam tinggi, kemudian terjadi kondisi darurat. Nah ini bagaimana caranya? Apakah kita memang harus ready fasilitas atau cek fasilitas kesehatan terdekat atau bagaimana nih dok? Ya. Tadi kan obat-obatan termasuk obat-obatan yang seperti ini ya, penurunan suhu tubuh itu untuk demam, mual muntah, kemudian dehidrasi dengan minum, itu kan kita sudah pasti harus sudah ready. Nah itu kita gunakan. Sambil kita kalau kita juga harus tahu tanda-tanda bahaya. Ya, nah seperti apa tuh dok? Bahaya. Nah itu kalau jangan lupa termometer di bawah ya kalau Oh iya mudik. benar betul. Ya, termometer itu yang punya baby, punya balita, termometer di bawah. Nah, itu kalau suhunya sudah 40,5 di dahi, itu namanya sudah sesuatu yang membahayakan. Ya. Jadi suhu 41 itu adalah suatu yang membahayakan. Jadi kita harus mencari tempat-tempat terdekat, rumah sakit terdekat untuk melakukan terapi. Jadi kita juga googling ya, kalau di dekat ini rumah sakit mana, itu biasakan begitu. Di samping pom bensin mana, rumah makan terdekat mana, itu rumah sakit terdekat mana. Oke. Siap. Jadi rumah sakit di Jogja banyak. Nah, semuanya akan ready, dan rumah sakit Pantirape di hari-hari itu juga ready. Oke, dokter, ini kan tadi tanda bahayanya kalau misalnya demam suhu panasnya itu sampai 40 atau 41 derajat. 41 derajat ya, itu yang bahaya ya. Nah, kalau belum sampai segitu, tapi ternyata dalam perjalanan mudik sudah 8 jam lebih itu nggak turun-turun, misalnya di angka 38, terus 39, apakah boleh memberikan obat lagi dok? Kan ada juga yang katanya boleh nih kalau misalnya demam 4 jam sekali nih kalau nggak turun-turun. Nah itu gimana tuh dokter? Ini konsultasi kesehatan ini ya? Iya. Oh iya. Saya mewakili dok, iya. mewakili Star Lovers. Jadi ini mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu ya. Jadi gini, kalau dikatakan demam yang berbahaya itu kan 41. Oke. Itu di suhu core. Suhu core itu maksudnya kita ukur di anus. Oke. Atau di mulut. Nah, kalau kita ukur di jidat, di ketiak, itu ditambah dengan 0,5. Oh, oke. Jadi dikoreksi. Makanya kalau 40,5 itu berarti dia sudah 41. Ya. Gitu ya. Ini yang mungkin awam belum mengerti. Kemudian pemberian obat turun panas itu kan sesuai dengan dosis, bisa diulang sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada dosis maksimal. Jadi kalau obat-obat yang turun panas seperti paracetamol itu dose dependent.
bukan time dependent. Jadi boleh misalnya 1 jam kok masih 40 lagi 1 jam boleh diulang. Oh, oke, Gitu. siap. Jadi jangan nunggu 4 jam. kalau nunggu 4 jam nanti kadung kejang. Oke, siap. Jadi boleh diulang begitu ya, Boleh Dok ya? diulang tapi pemberiannya? jangan melewati dosis Dosis. maksimal harian dalam 24 jam. Siap. Jadi kita memang selama dalam perjalanan dan konsumsi obat itu harus melihat dosisnya juga ya, Dok ya. Jangan sampai terlewat. Kalau misalnya 5 mili ya 5 mili ya, Dok ya. Nggak boleh lebih dari itu. 5 mili. Oke. Makanya harus membawa obat-obatnya yang sering digunakan. Jangan lupa. Yes. Biar nggak biar nggak salah pemberian obatnya begitu ya, Dok ya. Ya, biar dan nggak panik. Mhm. Kan orang tua panik tuh. Oke. Oh, ini kok nggak turun-turun lah. Kalau panas virus kan nggak turun-turun. Gitu. Oh. Dan nanti kalau hari ketiga masih panas, pada saat sampai di tujuan harus cek ke rumah sakit. Siap. Jadi memang semuanya itu yang sehari-harinya dilakukan, misalnya pemberian obat itu memang harus ya. Jadi nggak boleh terlewat. Mungkin dari sekarang mungkin boleh dicatat gitu ya supaya nggak lupa ya, dokter ya, nanti di jalan. Karena biasanya gitu ya, Dok ya, karena saking banyaknya barang bawaan yang dibawa gitu sampai obatnya kelupaan. lupa. Iya, dan tadi juga diingatkan termometer ini penting banget ya untuk selalu harus dibawa. Untuk cek gitu ya suhunya gitu ya. Jadi ceknya itu amannya di mana, Dok? Harusnya memang di ketiak atau di mana nih? Di ketiak, tetap ketiak di ketiak. aja. Jadi kalau memang mau di mulut nanti ketukar sama yang di dubur. Gimana? Waduh. Jadi udah di ketiak aja. Di ketiak Nanti aja. kita koreksi. Koreksi 0,5 gitu. Oke, jadi kalau cek di ketiak suhunya itu biasanya ditambah dengan 0,5 Ya. begitu ya, dokter ya. Siap. Ini jadi tambahan informasi untuk Star Lovers gitu ya. Jadi nanti ketika dalam perjalanan ini ya kita nggak mengharapkan sakit ya, Dok ya. Tapi ini sudah tahu lah ya langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya bisa cepat penanganannya begitu ya, dokter ya. Oke, siap. Selain termometer, selain dengan obat-obatan, nah ini apalagi, Dok, selama dalam perjalanan itu, selain suasana yang menyenangkan, akomodasi juga sudah ready gitu, apalagi yang harus jadi catatan nih di Star Lovers? Yang menjadi catatan mungkin anak itu capek. Oke. Capek ya. Jadi kalau perjalanan tuh anak-anak itu tidak seperti orang dewasa. Kalau capek ya udah tidur saja. Nah, kalau anak-anak capek nanti terus nggak mau makan. Oh iya betul. Iya Kan? iya. Capek nggak mau makan, terus dia mau kalau orang tuanya berhenti sembarangan, makan sembarangan, nanti gampang kena penyakit diare. Nah, ketambahan penyakit lah itu. Jadi kalau memang dia capek, ya kita tetap harus membuat anak itu nyaman. Kemudian asupan susu bisa ASI, bisa susu formula kalau dia udah besar, itu tetap harus dijaga, diberikan. Jadi jamnya makan juga harus makan, walaupun mungkin dia capek gitu, sedikit tetap harus makan. Yang penting terisi begitu ya, Iya. Dok ya. Oke, jadi ini juga menjadi catatan ya, Star Lovers, bahwa berhenti itu tidak sembarang tempat begitu ya, Dok ya. Ya. Paling aman di rest area ya, Dok. Ya, tapi kan kalau mungkin jauh, nah, keburu nangis, Iya betul. ya, Jadi cari memang tempat-tempat yang sekiranya bersih gitu ya, Dok ya. ya betul. Oke, ini jadi catatan tambahan untuk Star Lovers juga. Oke, dokter, setelah ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, dokter ya. Kita jeda lagi. Setelah ini kita akan bacakan pertanyaan yang masuk baik di WhatsApp di 0818621013 ataupun juga di Instagram kami @starjogja_fm. Setelah jeda kita akan kembali. Star Lovers, kembali lagi bersama saya Widya Pradipta. Juga ada Dr. Anastasia Ratnaningsih atau biasa disapa dengan Dr. Ratna gitu ya, yang akan menjawab pertanyaan Star Lovers di siang hari ini dengan tema tips mudik dan lebaran sehat untuk keluarga nih, Star Lovers. Kita mulai dulu dari WhatsApp gitu ya. Di sini sudah ada yang bergabung. Terima kasih untuk Ibu Murtinah yang ada di Kadisoka nih. Dokter, ini pertanyaannya untuk vaksin influenza tadi. Ternyata tertarik nih Bu Murtinah ya. Itu mulai dari usia berapa ya, Dok, sebenarnya untuk balita? Nah, ini neneknya nih menanyakan hal ini nih, dokter.
Silahkan. Neneknya atau tetangganya? Ini neneknya dokter. Oh iya. Bisa jadi tetangganya juga, nggak apa-apa kan dok memberikan informasi. Gimana nih dok? Ini untuk vaksin influenza. Influenza untuk balita tuh mulai usia berapa? Sebenarnya influenza itu bisa dimulai sejak usia 6 bulan. Nah, sejak 6 bulan itu di buku jadwal imunisasi IDAI di 2024 itu juga sudah ada. Jadi download aja nanti jadwal imunisasi IDAI 2024 gitu. Nanti ada itu imunisasi influenza. Kalau yang sebelum 3 tahun itu diulang 2 kali. Oke. Gitu. Kemudian kita ulang tiap tahun 1 kali. Gitu. Sampai seusia tua saya gini. Kalau memang punya faktor risiko alergi seperti asma, itu bisa mengurangi faktor pencetus. Gitu. Oke. Itu ada efek sampingnya nggak dok? Ya Vaksin. ada dong. Nah apa itu dok? Ngantuk atau Efek sampingnya nyeri. nyeri ya? Karena pada habis saat disuntik. ya gitu. Ada anak-anak tertentu juga mungkin karena dia influenza ya, mungkin dia akan ada sedikit anget gitu, malese gitu, males-males gitu. Jadi seperti penyakit flu. Jadi ini wajar banget ya dok ya ketika suntik vaksin kayak gini itu pasti akan ada beberapa efek samping Efek seperti samping ya, tapi kan kalau kita bilang manfaat dan mudaratnya itu banyak yang mana, jadi kita pertimbangkan itu. Ada yang sampai berhari-hari nggak sih dok? Ini masih pertanyaan dari Bu Enggak Murtina. dong. Kalau berhari-hari berarti anaknya sakit sendiri. Wah berarti bukan sakit karena vaksin Iya, gitu ya dokter jadi ya. kalau sakit karena panas karena vaksin biasanya cuma 24 jam. Kalau lebih itu berarti dia pada saat itu sakit. Gitu. Oke, siap. Berikutnya ya dokter ya. Terima kasih untuk Mas Rudi yang ada di Tangerang yang bergabung lewat live streaming nih dokter. Oh jauh banget. Iya, kan kita live streaming jadi bisa didengerin di mana aja. Iya. Terima kasih ya Mas Rudi ya. Ini pertanyaannya adalah ada obat khusus nggak yang perlu dipersiapkan untuk kejadian darurat nih dok? Misalnya aja ada keracunan makanan dari cemilan atau minuman yang tidak kita sadari, mungkin misalnya bisa jadi expired dan sebagainya. Ini cuma salah satu aja dok, mungkin bisa jadi varian yang lainnya, kejadian-kejadian darurat yang terjadi selama mudik. Ya. Jadi kejadian darurat itu tentulah akan mengakibatkan apa? Misalnya itu keracunan makanan. Kalau keracunan makanan itu efeknya adalah mencret. Ya. Satu. Yang kedua adalah muntah, ya. Yang ketiga adalah panas, ya. Jadi dari ketiga ini kita juga harus prepare, ya. Untuk mencret kita punya obat pembawa tadi yang dibilang tadi zinc, kemudian probiotik. Untuk muntah kita bawa obat-obatan anti muntah domperidon atau nanti yang lain itu obat-obat anti muntah. Kemudian untuk panas kita mau membawa obat-obatan panas. Jadi kalau secara khusus ini untuk keracunan itu tidak ada. Jadi keracunan itu makanan, nanti dia simptomnya gejalanya apa, nah itu yang kita obati. Nah kalau dia muntah terus tidak berhenti langsung ke rumah sakit untuk diinjeksi. Atau mungkin perlu juga diinfus karena dia dehidrasi. Jadi jangan sampai dehidrasi maksudnya. Jadi kalau dehidrasi ya staycation di rumah sakit. Wah jangan dong. Ya, nggak jadi mudik. Nggak jadi mudik nanti dok. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang panas dengan paracetamol, yang muntah itu dengan obat-obatan anti muntah. Obat-obatan anti muntah itu banyak. Jadi nanti jangan lupa minta sangu sama dokternya. Iya. Ya. Oke. Kemudian yang kejang, yang kalau panas kejang, jangan lupa membawa obat anti kejangnya. Gitu. Obat-obat rutin tetap harus dibawa. Gitu. Siap. Tapi kan ada beberapa case di mana mungkin orang tua kesusahan nih dok. Kalau misalnya anak udah sakit, lemes kayak gitu udah susah minum nih dok, nanti takutnya dehidrasi. Gimana ya caranya ya supaya anaknya itu mau minum, paling nggak makan lah dok, kan biasanya anak susah ya dok ya, rewel kayak gitu. Jadi kalau kita yang sebagai orang tua, kalau kita ngobatin lewat oral, maksudnya yang diminum itu sudah tidak bisa hati-hati.
Jadi segera mencari tempat pertolongan rumah sakit yang terdekat. Karena berarti rute lewat mulut, lewat oral itu sudah tidak bisa. Maka kita harus menggunakan rute lewat injeksi untuk menolongnya gitu. Jadi segera cari rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan, jangan sampai terlambat gitu. Siap. Jadi yang maksudnya begini, kalau yang mual muntah mencret itu bahayanya adalah dehidrasi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi ringan, segera. Ya kalau masih bisa minum, selamat. Kalau sudah nggak bisa minum, tetap harus diinjeksi atau diinfus. Oke, tanda-tanda yang paling umum nih dok, supaya kita tahu ini anakku dehidrasi atau enggak ya, karena mengukur kayaknya kok minumnya kurang gitu. Apakah dari bibirnya yang kering atau dari apa nih dok, tanda-tanda yang muncul yang bisa kita secara awam nih bisa tahu ini kayaknya tanda-tanda dehidrasi nih, supaya bisa cepat penanganannya. Benar, kalau yang dehidrasi pada anak-anak itu kencing. Kalau dia itu tidak bisa minum karena mual atau mencret, jadi punya faktor risiko untuk kehilangan cairan, dan dia itu 6 jam tidak kencing, ya ini dehidrasi gitu. Jadi kalau bibir kering, lah ini bibirku kering ya karena emang kena tipikalnya AC. kering ya. Gitu, Okay. itu nggak valid. Itu yang itu kencing. Nah itu maka ibu-ibu itu harus memperhatikan pampersnya. Tadi saya ganti jam berapa, terus dilihat 4 jam sudah kencing apa belum gitu. Oke, siap. Jadi cek dulu gitu ya, pipisnya gitu ya, atau kencingnya itu ya, apakah sudah pipis atau belum. Jadi kurun waktu 6 jam kalau belum, nah itu tanda-tandanya ya, dokter ya. Siap nih jadi catatan. Tapi kalau dia tidak ada faktor resiko kehilangan cairan, ya 6 jam ya nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kalau ya indikasi ketika itu tadi ya, kalau mencret, diare dan sebagainya. Gitu. Oke, dokter ada pertanyaan berikutnya nih dok, dari @Afriani Putri. Dok, untuk anak balita yang mabuk darah dan udara nih obat apa yang aman ya dok ya? Karena kan kalau balita kayaknya nggak boleh sembarangan ya dokter ya ngasih obat yang biasanya beredar di toko-toko atau di warung-warung nih dok. Mungkin ada saran nih dok, seperti apa nih yang harus disiapkan? Mabuk laut, darat dan udara nih. Ya, lengkap ya dok ya. Jadi kita kalau yang itu jangan lupa, kalau yang sering mabukan, itu kan mabukan itu bisa sampai besar loh. Iya. Jadi anak yang suka mabukan ya puji Tuhan kalau dia nanti udah rada besar dia nggak mabukan ya. Terus tapi kalau mabukan itu jangan lupa udah prepare obat-obatan yang untuk anti muntah. Bisa pakai ondan sentron gitu. Jadi jangan lupa membawa itu. Bisa pakai domperidon gitu. Itu bisa untuk balita dok. Mulai umur bisa, berapa? ada yang drop, ada yang sirup. Oh iya, yang drop untuk balita begitu ya dok ya. Untuk bayi juga bisa ya dok. Ya, nanti sesuai dosisnya, sesuai berat badan, sesuai dokternya. Oke, jadi memang ada obat-obat untuk anti mual gitu ya dok ya, anti muntah itu untuk bayi juga ada. Biasanya drop itu untuk yang bayi-bayi atau di bawah 1 tahun gitu ya. Oke, menyambung dari dokter tadi yang mengatakan bahwa ini bisa aja kalau kecilnya mabukan, besarnya jadi mabuk kendaraan juga. Berarti apakah ini selalu valid dok? Misalnya nih dari kecil nih mabukan nih ketika berkendara darat. Nah, apakah sampai terbawa besar nih? Pertanyaan dari Pak Denny. Enggak selalu. Enggak selalu ya? Enggak selalu. Dulu saya kecil mabukan. Nah, itu setelah besar sudah tidak mabukan. Jadi itu ya kita nggak tahu ini nanti mau jadi mabukan sampai besar apa enggak, itu perlu penelitian mungkin ya. Itu juga belum ada data secara penelitian belum, ya belum. dokter ya. Jadi belum tentu, istilahnya belum tentu lah kalau misalnya mungkin kita punya anak yang memang suka mabuk gitu, dibawa perjalanan jauh, belum tentu nanti besarnya juga mabuk gitu ya dokter kan ya. tergantung juga perjalanannya. Kalau perjalanannya tuh perjalanan yang membuat usus terguncang-guncang itu ya mungkin mabuk juga ya. Perjalanannya itu pakai apa itu istilahnya perjalanan laut yang ombaknya besar itu ya mungkin mabuk juga. Iya.
Karena perutnya tuh istilahnya kalau orang Jawa tuh blubuk-blubuk gitu ya, Ya, dokter nih. goncang-goncang, diocok-ocok gitu ya, mabuk juga. Diobok-obok gitu ya, mabuk juga gitu ya. Orang dewasa juga mabuk gitu Ya, ya, Dok ya. betul. Oke, terima kasih juga berikutnya yang ada di Wiro Brajan. Selamat siang untuk Pak Vicky. Anak saya punya asma nih, dokter. Mungkin ada saran atau tips untuk menjaga kesehatan ketika mudik. Anak saya 7 tahun. Ini lagi senang-senangnya main sama saudara-saudara supaya tetap ready gitu ya, Dok ya. Karena punya riwayat asma nih. Ya, betul. Jadi kalau hati-hati yang memiliki asma, karena asma itu kan penyakit alergi. Jadi dia orang tua harus tahu anakku tuh alergi apa, pencetus asmanya kambuh itu apa. Nah, itu yang harus dihindari. Kan kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, itu asma itu sering kambuh kalau dia tuh kena flu. Itu asmanya terus ikut-ikutan kumat. Kalau dia itu kena ispa, radang tenggorokan maksudnya, ketularan, itu kemudian dia asmanya kumat. Nah, kalau yang memiliki asma, ini obat-obat pribadi, obat-obat asmanya jangan sampai ketinggalan. Ya. Itu. Kalau perlu alat nebulisernya dibawa. Dan obat nebulisernya juga dibawa. Itu. Jadi nanti pada saat dia sesak napas, dia bisa ditolong dengan nebulizer. Itu. Oke, jadi dibawa ya peralatannya, pokoknya nebulizernya. Kemudian ada yang sekarang tuh travel size gitu ya, dokter, yang kecil itu. Ada yang kalau udah besar 7 itu bisa menggunakan yang hirupan. Jadi nggak usah bawa alat nebulizer. Itu ada. Nanti Bapak minta dokternya aja. Yang seperti itu. Siap. Lanjut ya, dokter, ini dari Disa nih, dokter. Mudik naik motor itu jujurnya menyenangkan sekali, dokter, karena merasa lebih segar aja rasanya. Tips dong, dokter, untuk pemudik pemotor. Caranya biar nggak dikit-dikit ngantuk gimana? Padahal malam sebelum mudik itu udah berusaha untuk tidur cukup gitu. Tapi kok ketika dalam perjalanan kok ngantukan gitu ya, dokter ya? Oh iya. Ada tipsnya nih, dok. Mudik kalau dengan motor itu memang menyenangkan, seger gitu. Tapi itu kalau kita yang dewasa gini. Tapi kalau kita membawa baby, itu berbahaya juga gitu. Jadi kalau yang memiliki baby, yang memiliki anak-anak yang kecil, itu ya tolong dipikirkan. Kalau kita berdua aja mungkin sama suami atau bahkan sama pacarnya, lah itu mudik itu dengan motor menyenangkan sekali, ya kan? Gak bakalan ngantuk deh itu. Iya, terasa sangat cepat ya itu nanti ya, dok nanti ya. Jadi nggak bakalan ngantuk itu. Jadi tipsnya begitu. Oke, kalau untuk anak-anak nih, dok, dokter pasti punya saran juga ya. Misalnya nih ada star lovers juga yang kayaknya aku merencanakan pengen mudik naik motor, tapi sebaiknya minimal anak umur berapa sih, dok, bisa diajak naik motor itu untuk mudik? Apalagi perjalanan mungkin yang menghabiskan waktu selama 1 atau 2 jam lah, katakanlah kayak gitu, dok. Sebaiknya bagaimana nih? Ya, yang ditakutkan kan kalau anak dengan naik kendaraan itu kan ngantuk dia. Ya, jadi kalau ngantuk itu anak itu kan kadang-kadang udah tidur aja. Nah, itu kan bisa jatuh. Nah, pada anak-anak yang harusnya sudah bisa mengkomunikasikan, aku ngantuk, Pak. Nih, aku ngantuk, Mah. Nah, itu. Jadi kan dia harus sudah bisa berkomunikasi, atau anaknya jangan dibawa banyak-banyak sehingga anaknya bisa dikempit di tengah. Ayahnya di depan, ibunya di belakang, anaknya di tengah, kan aman. Mau umur berapapun juga aman itu, asal pakai jaket gitu, pakai helm, pakai masker gitu. Jadi aman. Tapi kalau yang cuman bersama anaknya doang, ya hati-hati. Dia harus tahu bahwa saya sudah ngantuk gitu. Jadi kita harus tetap tidak boleh memaksakan untuk berjalan karena harus istirahat. Oke. Gitu. Supaya nggak ngantuan, itu mungkin makan permen ya. Gitu. Dan jangan makan banyak-banyak. Kebanyakan gula nanti, dok. Kalau makan banyak-banyak ya terus ngantuk juga kan. Iya, bawaannya gitu ya. Dan cepat tantrum ya, dok, ya, kebanyakan gula ya, sugar rush nanti ya, dokter ya. Ini juga sama pertanyaan dari Pak Tri Haryanto Nugroho nih. Yang harus diperhatikan, dok, kalau misalnya anak-anak sukanya makan yang manis-manis, apalagi besok kalau lebaran tuh semuanya serba manis, dokter, itu biasanya lebih cepat rewel ya, dok, gitu. Monggo, dok. Kalau yang suka anak-anak memang sukanya memang manis. Nah, nanti kalau yang manis itu bahayanya kalau kelebihan gula
Nah itu. Terus kemudian kalau dia lupa gosok gigi, giginya juga akan tertinggal, kotorannya tertinggal di gigi. Nah itu. Kemudian kalau pada anak-anak yang aktif sih nggak apa-apa, nanti bisa dia dikeluarkan kalorinya dengan aktivitas. Nah, kalau yang anaknya sukanya ngegame aja, kemudian dia suka manis-manis, makannya banyak, ya nanti penambahan berat badan dengan cepat. Gitu. Yes, jadi Hati-hati. memang perbanyak aktivitasnya juga ya Ya. dok ya, supaya keluar tuh kalorinya. Kalorinya harus Jangan cuma dibuang. dipendam atau bahkan menumpuk gitu ya dokter ya. Oke, terima kasih juga untuk Pak Reno Raditya Nugraha, kemudian juga ada Pak Wahyu, dan terakhir ada Pak Dewa di Mancasan, kemudian ini ada Ibu Marga di Jetis. Pertanyaannya saya rangkum aja karena kurang lebih sama nih dok. Ini terkait dengan ketika lebaran nih. Ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Misalnya makanan yang berkali-kali dipanaskan nih dok. Nah ini juga menarik nih dok karena ini sering terjadi ya. Ini bagaimana dok? Misalnya dalam jumlah waktu yang banyak, jumlahnya banyak, kemudian dipanaskan berkali-kali untuk 2 hari ke depan nih dokter, opor katakanlah kayak gitu. Ya, itu ya sering toh, daripada dibuang kan dipanasin. Ya, Nah, aman nggak nih dok? nah ini pertanyaannya. Jadi kita kan kalau berbicara tentang itu satu yang harus kita lihat adalah kandungan nutrisinya. Apakah kandungan nutrisinya itu ada sesuatu kontraindikasi bila dia dimasak berulang? Ya. Nah itu harus diketahui seperti satu mungkin santan. Santan itu kalau sudah dimasak berulang-ulang dia akan menjadi minyak jenuh ya. Jadi itu yang berbahaya bagi orang dewasa, orang tua. Nah itu kalau santan bagi anak sih baik. Ya, tapi kalau sudah berulang-ulang dimasak juga kurang baik. Kemudian kandungan gizi yang sudah dimasak berulang-ulang tentu vitamin dan yang lain-lain itu akan hilang. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau memanasinya telat, itu kan sudah ada bakteri pembusuk. Nah, kalau ada bakteri pembusuk, nah itu yang nanti mungkin akan menyebabkan diare. Begitu. Jadi sebaiknya kalau punya makanan banyak dibagi-bagikan. Jadi jangan banyak tersisa gitu. Jangan banyak-banyak tersisa. Karena juga kalau dipanaskan berulang kali itu tadi ya, nutrisinya hilang ya dok ya, vitaminnya, nutrisinya semuanya juga bisa hilang. Oke. Dokter terakhir nih, singkat nih dokter, himbauan ke Star Lovers gitu ya terkait dengan tips sehat nih selama mudik dan juga lebaran dokter. Ya, kalau himbauan saya itu juga hati-hati di jalan, kemudian hati-hati juga pada saat sampai di tempat tujuan, hati-hati juga pada saat pulang, sehingga pada saat kita itu berangkat dan pulang kita tetap harus sehat. Jangan sampai kita berangkat sehat, sampai di tempat tujuan sakit, pulangnya masuk rumah sakit. Nah itu kan malah menjadi pengeluaran biaya yang lebih banyak itu. Oke. Berangkat sehat, pulang juga harus sehat gitu ya. Ya. Jadi memang harus dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti dalam perjalanan juga aman, baliknya juga aman Dan begitu ya. bergembira. Dan bergembira, nah itu Ya. penting. Penting itu ya. Harus menyenangkan ya selama Ya. mudik itu. Jadi jadikan mudik tadi sebagai tamasya kalau kata Tamasya. Dokter Ratna tadi ya. Oke. Terima kasih Dokter Ratna sudah berbagi banyak sekali tips dan juga informasi terkait juga tips sehat selama mudik dan juga lebaran ya Dokter Ratna ya. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama, sehat selalu dokter. Sama-sama, sehat juga ya Mbak. Sama-sama dokter. Oke, saya Widya Pradipta pamit dulu ya Star Lovers. Terima kasih yang sudah bergabung baik itu di line WA ataupun di Instagram kami. Ketemu lagi dalam Health Talk dengan tema-tema yang lainnya. Saya Widya pamit, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.